Jumlah korban yang melaporkan kasus pemerkosaan Heri terus bertambah. Awalnya informasi yang disampaikan korban berjumlah 12 orang santriwati. 8 diantaranya sudah memiliki anak, bahkan belakangan jumlahnya telah menjadi 21 orang. Dalam proses persidangan, keluarga para korban mendapat informasi bahwa Heri hanya bakal dikenai hukuman antara 15 hingga 20 tahun. Mengenai hal ini, keluarga korban menyatakan sungguh-sungguh merasa tidak terima, mengingat korban tidak hanya satu orang, tapi banyak. Dan dalam kehidupan mereka yang serba sederhana di daerah desa yang jauh, membesarkan bayi dan mendidik anak-anak yang telah dilahirkan oleh putri mereka bukan perkara mudah. Kan sudah tahu sejak Mei 2021 ya, Kang ya. Tapi kan kemudian masyarakat atau publik ini kan baru mengetahui itu kan di akhir bulan atau akhir tahun ini di Desember 2021. Nah, tanggapan dari Kang Zainal selaku keluarga dan juga kakak kandung dari korban ini seperti apa? Ya kan dulu pas waktu mengetahui kejadian tersebut, kami ya keluarga melakukan pelaporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian ya dari termasuk dari beberapa pihak juga, termasuk dari Polda juga, bahwa kasus ini jangan di-up di media ataupun jangan disebarluaskan, dikarenakan tadi untuk melindungi privasi si korban. Tetapi setelah saya tahu bahwa tuntutan yang mungkin nanti dijatuhkan oleh jaksa itu hanya 15 tahun penjara, saya bersama salah satu keluarga saya juga berusaha untuk mengekspos atau meng-up kasus ini ke media, agar nantinya mudah-mudahan kalau setelah kasus ini diangkat di media, semua orang sudah tahu, mudah-mudahan hukumannya akan lebih berat dari 15 tahun penjara tersebut. Ya mudah-mudahan bisa sampai dihukum mati ataupun ya ada hukuman yang setimpal lah atau yang pantas lah daripada hukuman 15 tahun penjara tersebut. Saya cuma ingin memenggal kepalanya, asli. Saya ingin penggal kepalanya, kemudian saya bawa. Karena apa? Karena kalau menurut hukum Islam, kejadian seperti ini sudah halal darahnya, Bu. Karena terlepas kita negara hukum, kita ada di Indonesia, ada hukum negara. Tapi kalau menurut aturan Islam, itu darahnya sudah halal. Kalau menurut aturan Islam. Makanya saya kalau ketemu, yang ingin saya lakukan yaitu, saya ingin memenggal kepala si pelaku tersebut. Tentang rendahnya tuntutan yang bakal dikenakan kepada terdakwa Heri ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh aparat penegak hukum. Setidaknya demikian yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil. Menurutnya proses persidangan masih belum selesai. Pihaknya dan mungkin juga hakim masih sangat bisa menerima masukan dari masyarakat karena proses pengungkapan kasus masih berlangsung. Pasal 81 ayat 5 disebutkan, saya bacakan Pak, bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu dapat terancam pidana mati hingga seumur hidup. Nah, kenapa kemudian ini tidak dimasukkan dalam surat dakwaan? Tadi di primer dan subsidiar sudah saya sampaikan ada ayat 5-nya. Ada ayat 5-nya. Jadi pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 5. Ada ayat 5-nya. Kemarin saya bertemu langsung dengan korban, dengan pihak keluarga dari korban. Pihak keluarga dari korban bercerita bagaimana kemudian ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah keluarga, itu versi keluarga korban, mengatakan, saya sebut, ada ibu tiri dari pelaku, kemudian ada kakak kandung dari pelaku yang juga turut mengasuh bayi yang dilahirkan oleh korban pelecehan seksual. Termasuk juga
proses persalinan ini didampingi oleh pihak dari kakak kandung pelaku. Itu menjadi masukan bagi kami nantinya. Tentunya apabila hal tersebut ada informasi yang bisa jadi masukan, tentunya jaksa penuntut umum juga memiliki catatan tentang tersebut. Kalau misalnya itu pernah disampaikan di persidangan, itu akan menjadi bagian dari tuntutan kami yang nantinya akan menjadi masukan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti apa putusannya, itu akan menjadi masukan bagi penyidik. Juga saat disinggung mengenai kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap yayasan milik Heri Wirawan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, Dodi menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memerintahkan penyelidikan mendalam seputar aliran dana yang masuk ke rekening yayasan milik Heri Wirawan. Jika ada penyalahgunaan anggaran bantuan pemerintah, bukan tidak mungkin penegak hukum akan memeriksa seluruh jajaran terkait. Sementara itu, proses pemulihan psikologis para korban juga menjadi persoalan serius. Sejauh ini, Atalia Pararatia, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sekaligus Bunda Forum Anak Daerah Jawa Barat, menyebutkan pihaknya sejak awal telah berupaya untuk mengawal kasus ini secara cermat dan hati-hati. Ketika awal kejadian ini diproses, dan itu kan sudah sekian lama ya, dari mulai bulan awal Mei akhir, terus Juni awal itu kami proses terus. Mereka juga sudah didampingi ya, sampai mereka juga diberikan pendampingan oleh psikolog ya terkait dengan psikisnya, trauma healing itu dilakukan. Itu sudah mulai mereka menerima keadaan. Nah kemudian mereka sudah biasa, tapi kemudian hebohan di media. Kehebohan di media ini menurut saya terlalu berlebihan begitu ya. Nah jadi kan ini menurut saya tidak bagus begitu. Jadi ketika kejadian ini bergulir dengan luar biasanya, ekspos media, termasuk media sosialnya luar biasa. Ada begitu dampak yang cukup besar juga terhadap korban? Dampaknya cukup besar, dan bukan cukup besar lagi, sangat besar. Karena ini anak-anak ini ternyata mereka ketika mendengar, itu mereka menjerit. Termasuk ada beberapa anak yang pada waktu itu kondisinya sudah baik-baik saja. Karena tidak semua lingkungan tahu pada awalnya begitu ya. Saya pun menerima surat dari orang tua, permohonan agar supaya mereka tidak diganggu begitu. Karena ini berkaitan dengan psikis anak-anak. Soal hukuman setimpal terhadap terdakwa dan pemulihan kondisi korban merupakan masalah yang serius yang menjadi harapan keluarga korban. Meski hukuman tidak akan mampu mengubah kondisi para korban, setidaknya rasa keadilan mereka dapat terpenuhi. Sampai saat ini jumlah korban pelecehan seksual di wilayah Bandung, Jawa Barat terus berkembang. Menjadi harapan kita bersama agar pemulihan dan pendampingan psikologis terhadap para korban pelecehan seksual bisa berjalan secara optimal. Dan khususnya bagi predator seksual bisa ditindak tegas secara hukum. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.